Dari kisah tadi, seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum, yang diuji oleh Allah keterbatasannya untuk melihat, namun semangat beliau untuk tetap istiqomah berjamaah sholat di masjid, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, sehingga sampai suatu ketika Allah mengampuni separuh dosanya karena keistiqomahan beliau. Istiqomah merupakan salah satu jalan untuk meraih kasih sayang Allah sebagai sebaik-baik bekal saat kita berada di alam kubur nanti, sampai yaumul hisab akhirat, hingga menuju surga yang telah Allah janjikan. Ada 5 poin yang dapat kita petik hikmah dari kisah tersebut. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan, memahami dalil-dalil syar'i, amalan ibadah yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita ingin amalan itu bisa berkelanjutan dan istiqomah, kita harus mengetahui keutamaan amalan tersebut itu apa saja, sehingga saat kita meninggalkan amalan yang sudah kita ketahui keutamaannya, diri kita merasa rugi, khawatir, dan ingin mengerjakan lagi di kesempatan lain. Misalkan salah satu keutamaan hadir dalam majelis ilmu, Allah membangga-banggakan nama kita di penduduk langit sana, disebut namanya satu persatu di hadapan para malaikat, di hadapan para penduduk langit. Allah berikan pahala seperti orang yang jihad fisabilillah sampai kita pulang kembali. Nah, itu yang pertama adalah kita harus memahami dalil-dalil syar'i, amalan ibadah yang kita lakukan. Memang al-ibadatu itu adalah bil ma'rifah. Ibadah itu harus dengan pengetahuan. Kalau ibadah kita tanpa pengetahuan, kita misalkan tiba-tiba ada puasa apa yang kita belum tahu keutamaannya, belum tahu dalilnya, hanya sebatas ikut-ikutan. Nah, nanti akan timbul yang namanya bid'ah. Bid'ah itu ya menjerumuskan kita ke neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, dhalalah wa dhalalatun finnar. Dan semua kesesatan itu ada di dalam api neraka. Itu yang pertama, harus memahami dalil-dalil syar'i. Yang kedua, menyadari bahwasanya kehidupan di dunia itu hanyalah sementara. Dunia itu tempat mencari bekal untuk di kehidupan yang kekal, yakni di akhirat, di surga. Itu sangat kekal abadi selama-lamanya. Selama-lamanya, yang usianya sudah sepuh dimudahkan oleh Allah. Jadi tidak ada kematian di dalam surga itu, dan juga tidak ada sholat. Sholat sudah kita lakukan ketika di dunia. Kemudian yang ketiga adalah memahami bahwasanya amal kebaikan, pahala kebaikan itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kita melakukan amal baik, perbuatan baik itu karena manusia, ya pasti nanti kita akan hanya mendapatkan apa yang sudah kita niatkan. Kalau manusianya nggak menilai baik, ya pasti nanti akan berhenti di pertengahan jalan. Tapi kalau kita sudah niat melakukan perbuatan baik itu karena Allah,
yang mengomentari dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan menguatkan, Allah akan membimbing jalan keistiqomahan hati. Jadi semua amal kita itu tergantung pada niatnya. Hampir setiap ibadah, rukun-rukun ibadah itu pasti nomor satu niat. Orang yang mau masuk agama Islam harus dengan niatnya melalui kalimat syahadat. Kita sholat harus dengan niat, wudu dengan niat, semuanya. Zakat juga perlu niat. Sedekah, infak, wakaf itu juga harus dengan niat. Niatnya karena Allah, pasti akan Allah bimbing. Kemudian yang keempat adalah berteman dengan saudara-saudara yang punya tujuan yang sama. Artinya kita kalau ingin istiqomah, ingin senantiasa berbuat baik, berarti harus mencari lingkungan yang baik pula. Kita ingin istiqomah berjamaah, berarti mencari lingkungan yang senang berjamaah. Kita ingin melakukan puasa sunnah, ya kita cari orang-orang yang sudah istiqomah puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu beratnya luar biasa berjamaah. Yang majelis-majelis sampai mengalami, apalagi puasanya rebutan di bulan-bulan yang lain itu susahnya luar biasa. Sampai mendekati Ramadan itu kadang masih ada tentang puasa Ramadan lalu. Karena saking susahnya, insya Allah pahalanya juga lebih tinggi, lebih banyak. Ya, jadi kita puasa sunnah itu terkadang lebih berat daripada puasa yang wajib. Kenapa? Kalau kita puasa wajib di bulan Ramadan itu banyak ibu yang melakukannya. Bahkan sampai karena saking banyaknya, ya itu warung-warung ditutup, hanya terlihat kakinya saja. Itu karena mayoritas puasa. Tapi kalau puasa sunnah sedikit yang puasa, tantangannya juga banyak. Ya, diajak makan-makan sana dan sini, sehingga nggak jadi puasa sunnahnya. Biasanya gitu kalau puasa sunnah, karena sering mengalami. Kemudian ya, jadi itu harus mencari lingkungan yang mensupport niat kita. Yang kelima, poin yang kelima atau yang terakhir adalah berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Berdoa untuk diberikan hidayah itu penting para jamaah, karena ada banyak kisah pada zaman Rasulullah dahulu. Beliau solehnya itu luar biasa, ya naudzubillah. Tapi beliau meninggal dalam keadaan tidak percaya dengan Allah. Ya. Maka berdoa kepada Allah itu juga sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ya Allah, saya butuh kekuatan untuk istiqomah. Ya Allah, saya butuh bisa puasa sunnah. Itu bagian dari usaha kita untuk tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Ya, berdoa ketika mungkin mendapatkan anak-anak yang mungkin agak sulit dinasihati, sulit diajak kebaikan dan lain sebagainya, itu bagian dari doa. Apalagi doa ibu itu gak ada penghalangannya untuk anak-anaknya. Maka 5 poin tadi ya sebagai bentuk supaya diri kita bisa istiqomah, melakukan amal baik, berkontinu, berkelanjutan, konsisten, itu tadi. Yang pertama, kita harus memahami amaliyah yang akan kita lakukan itu keutamaannya apa, pahalanya itu seperti apa, sehingga kalau kita meninggalkan amalan tersebut kita merasa rugi walaupun sunnah. Apalagi tiba-tiba kelupaan yang wajib. Rasa penyesalan itu nikmat bukan jamaah. Rasa
gelisah, rasa khawatir gak hadir dalam majelis ilmu itu nikmat. Rasa gelisahnya ya, apalagi ketika sudah berada di majelis ilmu. Yang kedua, menyadari bahwasanya kehidupan dunia adalah sangat maram. Yang ketiga, pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Yang keempat, kita harus berada di lingkungan orang-orang yang mensupport, yang mendukung dalam beramal baik bersama-sama. Karena suatu hal yang dikerjakan bersama-sama itu akan terasa ringan. Ibaratnya kita mau membersihkan pelataran, kalau hanya dengan satu lidi itu kan nggak akan selesai. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan jadi satu, diikat untuk membersihkannya akan terasa mudah dan cepat selesai. Itu yang keempat, mencari lingkungan yang mendukung, yang mensupport kita untuk beramal soleh. Kemudian yang terakhir, yakni berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah. Baiklah para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di bulan haram ini kita dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan berkah. Dari rezeki itu kita bisa bersedekah, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.